Selamat siang, Miss Sylvie Christina SE dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan pernyataan standar akuntansi keuangan 26 atau PSAK 26. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Safira Ramawati dengan NIM 2024-50402. Saya Naura Sasmita Putri dengan NIM 2024-50-147. Dan saya Rona Jihan dengan NIM 2024-50-343. Saya Jessica Hana Florencia dengan NIM 2024-50371. Saya Pazika Renata Krisirawan dengan NIM 2024-50375. Saya Raisa Purnama Rizky dengan NIM 2024-50405. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang akan kita bahas di materinya, yaitu yang pertama ada prinsip dasar, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan, yang kelima ada selisih lebih jumlah tercatat atas jumlah terpulihkan, yang keenam ada permulaan kapitalisasi, yang ketujuh ada penghentian sementara kapitalisasi, dan yang terakhir ada penghentian kapitalisasi. Baik, masuk ke dalam materi pertama, prinsip dasar. Paragraf pertama yaitu biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Selanjutnya ada ruang lingkup. Paragraf kedua yaitu entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Paragraf ketiga, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, actual or imputed cost of equity, termasuk modal preference yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Paragraf yang keempat, entitas ini tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari A. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar. Sebagai contoh, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, agrikultur, atau B. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Selanjutnya ada definisi. Paragraf 5, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam paragraf 6. Di dalam paragraf 6 ini kita akan membahas biaya-biaya pinjaman apa saja sih yang mencangkup ke dalam biaya pinjaman. Yang pertama, yang A, itu ada beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71 instrumen keuangan. Jadi ini adalah beban bunga utama yang diatur dalam PSAK 71. Yang B dikosongkan, yang C dikosongkan, lalu yang D bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73 sewa. Artinya, liabilitas sewa itu sendiri adalah utang sewa yang muncul ketika suatu perusahaan itu menyewa sesuatu tetapi dengan sistem pembayaran cicilan. Itulah yang disebut dengan liabilitas sewa. Nah, ketika si perusahaan ini membayar cicilan sewa utangnya, maka akan ada bunga yang juga perlu dibayarkan. Itulah yang disebut dalam bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sebagai biaya pinjaman. Lalu yang E, ada selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Artinya, ketika kita meminjam uang tetapi dalam bentuk mata uang asing, misalkan dolar, maka nilai pinjaman kita itu akan berubah-berubah karena adanya fluktuasi kurs, sehingga mengakibatkan nilai utang pinjaman kita pun juga berubah-berubah ya.
Dan perubahan utang itu akan dianggap sebagai biaya pinjaman di dalam PSAK 26 ini. Selanjutnya, next. Di paragraf 7, di nomor 7 ini kita menyatakan bahwa aset-aset yang dapat menjadi aset kualifikasian bergantung kepada situasinya atau keadaannya. Yang pertama itu ada persediaan, yang B itu ada pabrik, yang C itu ada fasilitas pembangkit listrik, lalu ada aset tidak berwujud, lalu ada properti investasi, dan yang terakhir ada tanaman produktif. Jadi intinya aset-aset inilah yang bisa mencangkup ke dalam aset kualifikasian. Artinya aset-aset yang membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, untuk dibuat, atau untuk dipakai. Selanjutnya next di paragraf 8 tentang pengakuan. Jadi pengakuan ini kita akan membahas bagaimana sih suatu perusahaan itu mengakui biaya pinjamannya. Nah, di dalam paragraf 8 ini ada dua pengakuan atau ada dua perlakuan yang berbeda ya ketika si perusahaan itu mengakui biaya pinjamannya. Kita baca dulu sekilas. Entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Intinya, perlakuan yang pertama itu jika biaya pinjam itu berkaitan langsung ya dengan si aset kualifikasian ini, maka bisa dikapitalisasi. Artinya, biaya bunga nilai pinjaman itu tuh bisa ditambah ke nilai aset ya, bukan dicatat sebagai expense atau beban. Lalu perlakuan yang kedua ini, kalau biaya pinjam itu tidak berkaitan langsung dengan aset kualifikasian, maka harus tetap dicatat sebagai beban atau expense yang nantinya akan dilaporkan ke dalam laba rugi. Gitu. Next. Lalu di paragraf 9 ini, kita baca dulu biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset, kualifikasian, dan seterusnya. Artinya di dalam paragraf 9 ini, kalau ternyata biaya pinjam itu berkaitan dengan aset kualifikasian, maka bunganya itu harus ditambah kepada nilai aset ya. Dengan kata lain, biaya bunga ini tuh menjadi bagian dari harga perolehan aset tersebut. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya biaya bunga ini boleh dikapitalisasi. Yang pertama, syarat yang pertama itu harus ada manfaat ekonominya di masa depan. Lalu, syarat yang kedua itu biayanya itu harus bisa dapat diukur secara andal. Kemudian juga dikatakan bahwa paragraf 9 ini ada pengecualian untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasional di negara dengan hiperinflasi, artinya inflasinya itu cukup ekstrim. Jadi untuk perusahaan yang beroperasional di negara yang hiperinflasi ini ada perlakuan yang berbeda terhadap biaya bunganya. Kalau ternyata biaya bunga itu muncul karena akibat dari inflasi itu sendiri, maka harus tetap dicatat sebagai beban, tidak boleh dicatat atau tidak boleh dikapitalisasi. Next. Di paragraf 10 ini biaya pinjam yang dapat dikapitalisasi. Kita baca dulu. Biaya pinjam yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjam yang dapat dihindari dan seterusnya. Artinya gini, biaya pinjam yang dapat dihindari itu adalah biaya pinjam yang tidak akan muncul kalau perusahaan itu tidak membangun aset kualifikasian. Simpelnya, kalau aset itu tidak dibangun, ya bunganya tidak akan muncul. Karena bunga itu kan hanya akan muncul kalau aset itu benar-benar dibangun. Lalu di poin kedua ini, di paragraf 10, menyatakan bahwa kalau jika perusahaan itu meminjam dana secara khusus untuk membangun sebuah aset tertentu, maka biaya pinjamnya itu bisa langsung ditelusuri ke dalam aset tersebut atau bisa dikapitalisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini aku mau melanjutkan di mana di sini masih kita membahas soal biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Pertama itu kita akan bahas tantangan menentukan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan. Nah, identifikasi hubungan langsung antara pinjaman dan aset kualifikasian itu sering sekali sulit dilakukan. Terutama ketika pendanaan dilakukan secara terpusat atau dikelola secara terpusat. Menggunakan berbagai instrumen utang kayak obligasi, atau
atau dipengaruhi dengan fluktuasi kurs dan inflasi. Kondisi ini membuat penentuan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi itu akan memerlukan analisis dan juga pertimbangan dari pihak profesional. Lanjut. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk memperoleh aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode setelah dikurangi dengan penghasilan investasi dari penempatan sementara dana pinjaman tersebut. Nah, dalam kasus Dalam kasus ketika dana pinjaman diterima sebelum digunakan untuk aset kualifikasian dan kemudian diinvestasikan sementara, penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara tersebut wajib mengurangi biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi selama periode berjalan. Untuk pinjaman umum yang digunakan untuk memperoleh aset kualifikasian, entitas akan menghitung biaya pinjaman yang dikapitalisasi dengan tarif kapitalisasi, yaitu rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas total pinjaman, dan biaya pinjaman khusus dikeluarkan dari perhitungan sampai aset tersebut hampir siap digunakan atau siap dijual. Total biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi tidak boleh melebihi biaya pinjaman aktual dari periode tersebut. Dalam beberapa situasi, perhitungan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dapat memasukkan seluruh biaya pinjaman entitas induk dan anak. Namun, dalam kondisi lain, masing-masing entitas anak dapat memakai rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjaman yang dimilikinya sendiri. Sekian untuk bagian saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Hana. Baik. Jumlah tercatat atau biaya perolehan aset kualifikasi yang lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka perusahaan itu wajib melakukan penurunan nilai. Ini berarti aset itu tidak boleh dicatat nilainya lebih tinggi dari nilai sebenarnya dapat direalisasikan. Dan penurunan nilai ini dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK lain yang mengatur impairment. Selain itu, nilai yang telah diturunkan masih dapat dipulihkan kembali apabila kondisi berubah dan memenuhi syarat pemulihan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada bagian ini dijelaskan kapan kapitalisasi biaya pinjaman itu boleh dimulai, dan itu boleh dimulai ketika 3 syarat terpenuhi secara bersamaan, yaitu sudah ada pengeluaran untuk aset, biaya pinjaman sudah terjadi, dan entitas sudah melakukan aktivitas untuk mempersiapkan aset agar dapat dipergunakan atau dijual. Lalu selanjutnya, poin ini menegaskan bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi hanya pengeluaran yang benar-benar terjadi, seperti pembayaran kas, pengalihan aset, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Nah, nilai pengeluaran tersebut juga harus dikurangi dengan penerimaan termin atau hibah terkait aset. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan jumlah tercatat rata-rata aset selama periode sebagai dasar perhitungan tarif kapitalisasi, karena dianggap mewakili nilai pengeluaran untuk periode tersebut. Jumlah ini juga termasuk biaya pinjaman yang sudah dikapitalisasi sebelumnya. Nah, pada poin ini, aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tidak hanya mencakup konstruksi fisik, tetapi juga pekerjaan teknis dan administratif seperti pengurusan izin sebelum pembangunan dimulai. Namun, sekedar memiliki atau menguasai aset tanpa aktivitas pengembangan itu tidak memenuhi syarat kapitalisasi. Contohnya, biaya pinjaman selama pengembangan tanah dapat dikapitalisasi, sedangkan biaya pinjaman yang terjadi pada perolehan tanah tanpa aktivitas pengembangan itu tidak boleh dikapitalisasi. Nah, pada poin ini ditegaskan bahwa kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan sementara ketika aktivitas pengembangan atas aset kualifikasian juga terhenti dalam periode yang panjang. Artinya, tanpa aktivitas pengembangan yang aktif, biaya pinjaman itu tidak boleh dikapitalisasi. Dan kapitalisasi baru dapat dilanjutkan jika aktivitas pengembangan dilanjutkan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, poin 21 masih sama, yaitu penghentian sementara kapitalisasi. Biaya pinjaman ini dapat terjadi selama periode diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian
dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Next. Poin kedua, menghentikan kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya setelah selesai. Contohnya misalnya perusahaan membangun sebuah pabrik. Saat pabrik itu telah selesai dan sudah siap dipakai, maka perusahaan berhenti mengkapitalisasi biaya pinjaman tersebut. Boleh di next. Poin 23 masih sama. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai. Walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih bisa berlanjut, jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya masih tentang penghentian kapitalisasi, paragraf 25, yaitu kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan. Misalnya ketika kita membangun kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan, misalnya ada bangunan A, B, dan C. Jika suatu bangunan itu sudah selesai dan bisa digunakan sendiri, misalnya bangunan A itu sudah selesai, walaupun yang lainnya itu masih dibangun, maka kapitalisasi untuk bangunan yang sudah selesai itu harus dihentikan. Biaya pinjaman untuk bangunan yang masih dibangun itu harus tetap dilanjutkan. Boleh di next. Selanjutnya adalah tentang pengungkapan. Pengungkapan ini adalah kewajiban perusahaan untuk memberitahukan informasi terkait biaya pinjaman mereka kepada publik dan pengguna laporan keuangan. Dan apa saja sih yang harus dilaporkan? Pada paragraf 26, entitas mengungkapkan A. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, yaitu total biaya bunga pinjaman yang telah dihitung dan ditambahkan ke dalam harga perolehan aset selama periode laporan. Ini berarti perusahaan itu harus melaporkan tentang nominal uang dari bunga atau biaya pinjaman lain yang sudah mereka masukkan ke dalam harga perolehan aset atau kita sebut dikapitalisasi selama tahun laporan ini. Boleh di next. Selanjutnya B, tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, yaitu tingkat suku bunga atau persentase yang dipakai oleh perusahaan untuk menghitung besaran biaya pinjaman yang boleh dikapitalisasi. Jika perusahaan itu meminjam dari beberapa sumber untuk membiayai suatu aset, mereka itu akan menggunakan tarif rata-rata. Tarif ini adalah persentase bunga yang mereka gunakan untuk menghitung berapa sih porsi biaya pinjaman yang boleh dimasukkan ke dalam harga perolehan aset. Boleh next. Selanjutnya tentang ketentuan transisi, yaitu aturan tentang cara beralih ke standar baru ini. Paragraf 27 dikosongkan, paragraf 28 dikosongkan, paragraf 28A, PSAK 26 penyesuaian tahunan 2018, yaitu biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Maksudnya itu, amandemen ini tuh berisi perubahan kecil pada aturan di paragraf 14 yang mengatur perhitungan tarif kapitalisasi dari pinjaman umum. Boleh di next. Selanjutnya, tanggal efektif.
paragraf 29, yaitu entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Paragraf 29A dikosongkan, paragraf 29B, PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Selanjutnya paragraf 29C, PSAK 73, yaitu sewa mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Paragraf 29D, PSAK 26, penyesuaian tahunan 2018, yaitu biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14 dan menambah paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kembali di next. Selanjutnya penarikan. Paragraf ke-30, yaitu pernyataan ini mengganti PSAK 26 tahun 2008, yaitu tentang biaya pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.